Larasati yang menjadi paling ambisius dalam karya dan danannya. Ia bermimpi memiliki usaha makeup artis yang terkemuka seantero kota. Larasati tak mengerti apa yang salah dengan alis buatannya. Menurutnya, alis buatannya baik-baik saja. Kegundahan hatinya ia lampiaskan dengan melamun di depan danau. Kegelisahan Larasati ditangkap oleh sang penjaga danau. Ia heran mengapa gadis cantik itu sangat sering menghabiskan waktu sendirian di depan danau. Halo kawan-kawanku, Sobat Frekuensi Fobia. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Bang Nando di sini untuk membawakan lagi cerita tentang horor, tentang mistis, supranatural yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Untuk kawan-kawanku, sebelum kita masuk ke videonya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya agar aku semakin semangat buat kontennya. Untuk menyingkat waktu kalian, kita masuk saja ke videonya. Seperti kebanyakan gadis di umurnya, Larasati juga hobi menggandrungin make up. Apalagi dirinya kini diterima di universitas terbaik di Indonesia. Ia ingin tampil cantik dan beken di kalangan teman-temannya. Sepulang kuliah, ia dan kawan-kawannya satu geng akan pergi ke pusat kosmetik untuk membeli produk-produk make up yang terbaru. Dinda, Bunga, dan Indi menjadi kawan dari Larasati. Pertemanan mereka mulai dari semenjak pengenalan mahasiswa baru. Mereka berempat langsung merasa klop dan memutuskan untuk berteman bersama. Hanya Larasati yang asli dari Jogja. Larasati pasti menjadi penunjuk arah bagi mereka bertiga ketika sedang berpergian bersama. Tak ada yang tak kenal dengan geng mereka. Sebagai maba atau mahasiswa baru, gengnya sudah dikenal hingga mahasiswa angkatan paling tua sekalipun. Terdiri dari gadis-gadis cantik, tajir, dan gaul menyita perhatian seisi kampus. Keempatnya memiliki kesukaan yang sama, yakni suka make up. Mereka suka berbagi tips dan trik make up yang benar. Di antara keempatnya, Larasati yang menjadi paling ambisius dalam karya dan danannya. Ia bermimpi memiliki usaha makeup artis yang terkemuka seantero kota. Untuk meraih mimpinya, Larasati pun sering mengikuti pelatihan dan dandanan yang diadakan oleh perias profesional. Ia juga membuka jasa dandanan kecil-kecilan. Mayoritas pelanggannya adalah teman-teman kampusnya sendiri. Ia merasa mendandanin banyak orang, tetapi tidak memiliki pelanggan tetap. Ia keheranan sendiri. Padahal biaya jasa yang ia patok juga standar, tidak terlalu mahal. Larasati tak mengerti apa yang salah dengan alis buatannya. Menurutnya, alis buatannya baik-baik saja. Ia memang memiliki selindris di matanya. Tetapi ia berusaha untuk membuat alis yang sesimetris mungkin. Kegundahan hatinya ia lampiaskan dengan melamun di depan danau. Kegelisahan Larasati ditangkap oleh sang penjaga danau. Ia heran mengapa gadis cantik itu sangat sering menghabiskan waktu sendirian di depan danau. Larasati juga tak mengenal waktu ketika datang ke depan danau. Kadang pagi hari, kadang siang hari, bahkan juga sore menjelang malam. Waktu yang tidak baik untuk alam terbuka. Kok sering kesini sih, Mbak? Pikirannya lagi penuh ya? Tanya Pak Heru dengan hati-hati. Iya, Pak. Ini bisnisku lagi sepi. Gak ada pelanggan udah sebulan. Tutur dari Larasati. Wah, kebetulan sekali. Si Mbak Pujo yang punya danau ini barusan rawuh. Coba Mbak tanya aja beliau. Siapa tahu bisa bantu. Katanya sambil menunjukkan pendopo yang ada di bukit seberang danau.
Larasati mengangguk sopan kepada Pak Heru. Ia kemudian melakukan apa yang direkomendasikan bapak tadi. Ia berjalan kecil menuju jalan setapak yang ada. Ia biasa saja, tak tahu harus berbuat apa. Syukur kalau bisa membantu si Mbah Pujo. Kalau nggak bisa, ya udah nggak apa-apa juga, dalam hati dari Larasati. Sekejap kemudian, Larasati ternyata sudah sampai di depan pendopo yang dimaksud. Di tengahnya terdapat seorang kakek yang sedang duduk membelakanginya. Ia mengenakan pakaian yang serba putih, lengkap dengan kopiah. Duduknya menyila, dengan kedua tangannya ada di paha. Di depan si Mbah Pujo terdapat lukisan pemandangan alam yang menggantung di dinding kayu. Larasati kemudian menyadari ada aroma wangian. Aroma wangian ini menyerbak dari keempat sudut pendopo tersebut. Mulanya ia ragu-ragu, tapi akhirnya Larasati membuka mulutnya. Kalau nuwun sih Mbah, kata Larasati karena ketakutan untuk mengganggu. Sebentar, kamu duduk di situ dulu, tutur Simbah tanpa bergeming. Larasati pun mengikuti perkataan Simbah. Tak lama, Simbah kemudian membalikkan badannya dan bertanya kepada Larasati sambil tersenyum. Ada apa nak? Kamu sedang gelisah ya? Kata Mbah Pujo. Iya Mbah, ini usahaku udah sebulan gak laku-laku, jawab singkat dari Larasati. Larasati kemudian menceritakan usahanya yang tak laku lantaran alis buatannya kurang simetris. Si Mbah Pujo hanya mengangguk sekali sembari tersenyum. Ia memahami apa yang dirasakan anak gadis itu. Si Mbah Pujo pun menawarkan bantuan. Ia memberikan Larasati 5 dupa yang ada di lemari pojok pendopo itu. Simbah menjelaskan bahwa dupa ini harus digunakan ketika Larasati sedang mendandani pelanggannya. Dupa itu harus ditiupkan sebelum dan sesudah Larasati mendandani. Larasati mengangguk. Ia nurut saja, tetapi mukanya tampak kebingungan. Dengan ragu-ragu dia berkata, matur nuwun sih Mbah, ini aku harus bayar atau gimana ya? Tanyanya hati-hati. Si Mbah Pujo pun terbahak-bahak. Kumisnya bergetar sambil badannya tergoncang. Hahaha, enggak nak, kamu tidak perlu membayarnya. Kamu cukup taburkan bunga di danau itu saja tiap malam Jumat Kliwon. Kamu harus ke sini jam 9 sampai jam 1 malam. Penghuni danau itu juga suka dengan bunga. Mereka juga suka melihat wajahmu yang cantik, bak mawar mereka. Lantas, Larasati mengucapkan terima kasih sekali lagi. Larasati memulai bisnisnya dengan gembira berkat bantuan dari Mbah Pujo. Ia membuka jasa dari MUA-nya dengan diskon 50% untuk menarik pelanggan. Larasati pun menuruti anjuran si Mbah Pujo. Sebelum mengoleskan foundation, ia meniupkan aroma dupa ke wajah pelanggannya. Para pelanggan pun tak curiga. Mereka berpikir kalau perempuan zaman modern sekarang mana mungkin melakukan pesugihan lagi. Mereka berpikir itu adalah aromaterapi yang menjadi bagian dari ciri khas makeupnya. Para pelanggannya pun merasa takjub dengan hasil dari Larasati. Mereka tampil jauh lebih cantik dari biasanya. Aura para pelanggannya pun jadi tampak lebih bahagia. Apalagi alisnya yang dulu pernah dihujat, kini justru dicintain. Meskipun dalam pembuatan alisnya, Larasati tidak menggunakan teknik yang berbeda dengan yang dulu. Mujur memang dupa pemberian si Mbah Pujo. Pelanggannya pun kembali datang untuk memakai jasanya. Dalam sebulan, Larasati sangat sibuk melayani para pelanggannya. Usahanya pun semakin berkembang. Bisnisnya tenar dengan ciri khas yang dia miliki, aroma terapi dupa, yang membuat bisnis MUA-nya mengudara. Larasati pun menepati janjinya. Saat Jumat Kliwon, ia datang ke danau itu untuk menaburkan bunga. Sudah setahun ia jalani hal ini. Ia tak sadar bahwa
Dinginnya angin malam sangat mengganggu kesehatan. Di tengah-tengah merias, Larasati tiba-tiba merasa panas di bagian kepalanya. Seketika ia jatuh pingsan. Ketika dibawa ke rumah sakit, Larasati terkejut. Dokter menemukan ada tumor ganas yang berbentuk bunga yang ada di bagian kepalanya. Larasati pun divonis tidak akan hidup lama lagi. Sampai sini dulu kisah dari pesugihan dupa untuk riasan, yang mana Larasati sudah mendapatkan ganjaran dari perbuatannya. Pelajaran yang kita terima dari Larasati, yang mana sebenarnya semua usaha ini sudah kita lakukan dengan maksimal, tapi ada hal yang membuat kita kurang puas. Ini yang kita harus perbaikin. Kita harus tetap bersyukur sebenarnya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita terima. Tapi kalaupun ada kekurangan, kita yang harus improve diri kita sendiri. Jangan langsung pergi ke hal-hal yang aneh dan langsung yang percaya dengan hal-hal yang gaib. Sampai sini dulu cerita ini teman-teman kawan-kawanku. Sampai ketemu untuk next videonya. Jadi pesan-pesan untuk kalian adalah tetap berdoa. Kalau tidak, hal yang tak kasat mata akan menghantuimu. See you in the next video. Goodbye.